Tegalsari, sebuah desa di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, merupakan sebuah wilayah yang memiliki sejarah dalam penyebaran agama Islam di Ponorogo. Di Tegalsari terdapat sebuah masjid kuno, yaitu Masjid Tegalsari. Masjid ini dibangun oleh Kiai Ageng Muhammad Besari sekitar tahun 1724 Masehi. Masjid Tegalsari dan Pesantren Gebang Tinatar mencapai kejayaannya pada masa Kiai Hasan Besari tahun 1800 sampai 1862 Masehi. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk kita ikuti wawancara dari tim penelusuran arsip bersama Mbah Kunto Pramono, salah satu juriah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, tim penelusuran sejarah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo. Pada hari ini kita sedang bersama dengan Mbah Kunto, ya Mbah. Beliau merupakan salah seorang dari zuriyah Tegalsari. Nanti seperti apa literasi budaya atau literasi sejarah tentang Tegalsari ini dan Masjid Tegalsari, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Mohon maaf Mbah, perkenalkan diri, asmanipun? Ya, nama saya Kunto Pramono. Itu langsung zuriyah yang ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Okay. Alhamdulillah. Okay. Yang pertama tentang itu Mbah. Dalam sejarahnya masjid memiliki arti penting dalam kehidupan umat Islam. Nah, bagaimana sejarah berdirinya Masjid Tegalsari ini, Bang? Ya. Alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah, semoga nanti apa yang saya jelaskan atau saya aturkan pada wawancara pada pagi siang hari ini, semoga nanti ada bermanfaatnya untuk masyarakat, yaitu Tegalsari khususnya dan di Kabupaten Ponorogo umumnya. Dan oleh karena itu tadi ditanyakan bahwasannya sejarah berdirinya Masjid Tegalsari itu kalau kita lihat dari beberapa versi, yaitu yang pertama itu masjid yang pertama berdirinya yaitu sekitar tahun yaitu 1669, itu masjid yang pertama didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari pada saat itu, setelah beliaunya diberi tugas atau disuruh untuk mengembangkan yaitu agama Islam atau ajaran agama Islam dari gurunya yaitu Kiai Tonopuro dari Stono, yang diberi hadiah atau tanah yang ada di sebelah timur Sungai Keang. Nah, itu dia akhirnya dia babat mendirikan masjid yang pertama yaitu tahun 1669. Nah, mengapa sekarang kok ditanyakan bahwa masjidnya yang mana sekarang? Nah, ini masjid yang pertama ini sekarang itu dikasihkan atau diberikan oleh pada putranya yang pertama yaitu Kiai Muhammad Iska, yang sekarang yaitu di Coper, yang sampai seakan pun juga belum pernah dibuka sama sekali, hanya renovasi kecil-kecilan itu aja. Nah, ini sampai sekarang pun juga bisa dilihat yaitu secara secara fisik itu bisa ditelusuri di sana. Nah, oleh karena itu kemudian setelah itu melihat karena itu pengembangan santrinya juga banyak pada saat itu, ya akhirnya juga mendirikan masjid yang kedua, yaitu ada beberapa sih di sini adalah tahun yang kedua itu adalah tahun 1720
4 ya, itu sekitar 4 1124. ya. Ini sampai yang berdiri, yang masjid yang kedua yang berdiri sampai sekarang ini ya. Kalau sekilas dilihat dari sejarah masjid ini, niku arsitekturnya kan mirip kalih Demak nggih. Iya. Demak. Terus kalau dilihat namun beberapa ornamen masjid ini juga mempunyai sentuhan Mojopahitan seperti kados ada unsur Mojopahitnya, kados bancik, kados watu bancik, ingkang itu menara juga. Nah, apakah ada keterkaitan Mbah antara masjid ini dengan Demak maupun dengan Mojopahitan? Ya, alhamdulillah. Ini untuk masjid memang kalau kita lihat dari arsitekturnya Yeah. ya, itu merupakan satu masjid yang memiliki masjid kuno ya ini. Karena di sini ada beberapa ciri, yaitu masjid ada bersusun 3, yaitu Yeah. tumpang 3 Yeah. itu, dan juga dari masalah yang ada di dalamnya masjid pun juga menunjukkan arsitek, yaitu ada saka atau cagak itu ya, itu adalah 4 yang Burung, ya, dasar lantainya itu pun juga berbentuk bujur sangkar. Nah kalau dilihat dari beberapa penelitian itu dikatakan bahwa ini pun sebetulnya masjid itu dulu juga di atas candi, istilahnya ada bancik yang ada di depan itu merupakan yaitu sebagai suatu langkah titian untuk itu menuju ke dalam masjid lah, masuk ke dalam masjid. Nah, sedangkan untuk ornamentasi atau bangunan-bangunan ya, ini memang itu adanya kolaborasi seperti menara yang ada di sini adalah kolaborasi yaitu Brawijaya dan juga dari Wali Songo, karena disitulah dilihat dari silsilah keturunan Kiai Ageng Besari. Dari ayahnya adalah dari Kerajaan Mojopahit, dan sedangkan dari ibunya itu dari Klah, itu dari Wali Songo sampai ke junjungan kita Nabi Ageng Wasallam. Nah ini menurut masalah arsitektur, masalah bangunan-bangunan yang ada di Tegasari di sini. Ya. Selanjutnya, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Nah, di antara fungsi utamanya adalah untuk sholat, nggih. Sholat berjamaah terutama. Namun, masjid juga bisa difungsikan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Nah, kegiatan apa saja, Mbah, ingkang sudah masih dilestarikan di Masjid Tegalsari ini sampai hari ini juga? Ya, untuk kegiatan-kegiatan masjid di Tegalsari ini banyak kegiatan-kegiatan yang ini ya kita nggak boleh meninggalkan, yaitu nilai-nilai budaya yang telah ditanamkan oleh Kiai Ageng Besari pada saat itu, yaitu budaya-budaya kegiatan-kegiatan agama. Ya, salah satu diantaranya yaitu suatu budaya-budaya kalau ya sholatul lail dan sebagainya itu tetap diadakan pada pada saat jamaah sholat yaitu tarawih dan sebagainya pada bulan puasa, dan sholat lail pada malam hari. Ini memang yang paling ya sesuatu yang sangat sakral sekali, itu khususnya pada itu untuk menggayuh itu ilmu itu istilahnya Lailatul Qadar ya, pada malam ganjil. Nah, disitulah itu puncaknya biasanya pada malam itu 27 itu bahkan jamaahnya sampai 5.000-an, puluhan ribu, yaitu bisa meletak sampai yaitu yang ada di sekitar lingkungan masjid sini. Ini untuk jamaah. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan baik untuk kegiatan-kegiatan kegiatan hari besar agama Islam tetap dilaksanakan seperti biasanya pada saat itu. Sedangkan yaitu nilai-nilai budaya atau masalah hubungannya dengan seni-seni dan sebagainya itu tetap itu dipelihara dan juga dikembangkan. Yaitu seperti salah satu diantaranya kalau pada sholat, setelah habis sholat maghrib misalnya, itu adalah ada istilah yaitu seperti lagu nyanyian, itu adalah wujud-wujudan namanya ya. Itu wujud-wujudan atau sholat lauk dan sebagainya ya, bukan wujudan, sholat lauk. Kalau lagunya nanti ya sebenarnya ada. Kalau setiap habis sholat Isya atau Tarawih itu biasanya adalah itu namanya ya utawen, itu ada juga, dan juga beberapa yaitu kalau pagi hari tiap Jumat pagi itu namanya wujud-wujudan, itu tetap dilanggengkan terus itu sampai jangan hilang. Dan kemudian masih banyak yaitu seperti yaitu adanya kesenian
terbang jam-jaminan, itulah selawat jam-jaminan dan sebagainya pun juga ada, tapi ini sedikit-sedikit agak ada penurunan karena ya banyak ya itu dari anak-anak muda yang mungkin belum meresapi, belum bisa mempelajari, yaitu bagi itu kata-katanya, lagu-lagunya dan sebagainya, solawat-solawat, mauludan dan sebagainya pun juga tetap diajarkan, juga tetap dilaksanakan di Masjid Tegalsari. Iya, baik, termasuk kan Masjid Tegalsari ini kalau pas Ramadan malam ganjil termasuk jamaahnya paling banyak, paling banyak. Bahkan meluber sampai di depan kantor desa gitu ya, kadang. Selain Masjid Tegalsari juga ada pesantren bersejarah. Iya. Bahkan abad ke-15 atau 17 termasuk yang terbesar di Indonesia saat itu. Iya. Ya, ini pesantren Gebang Tinatar. Nah, untuk pesantren Gebang Tinatar sendiri seperti apa sejarah pesantren ini, Pak? Ya, alhamdulillah begini. Ya, tadi di depan sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan bahwanya bersamaan dengan berdirinya, yaitu mendirikan masjid yang pertama, tadi sekitar tahun 1669. Oleh karena itu, karena tadi semakin banyak santri yang datang di situ, dan juga banyak bagaimana bingung untuk menempatkan, yaitu santri-santri atau cantrik-cantriknya untuk mengajarkan, untuk memberikan suatu pelajaran, itu dibangunnya suatu walaupun hanya sederhana pada saat itu, seperti kubu-kubu itu ada namanya itu tempat pamulangan. Tempat pamulangan itu akhirnya dikatakan atau karena tempat untuk mendadar atau mencerdaskan, yaitu santri-santrinya ya, ini akhirnya pada tahun itu sekitar tahun 1680 ya, itu adalah berdirinya yaitu Pondok Gebang Tinatar yang ada di Tegalsari. Nah, di sinilah disebutkan oleh salah satu telah lahir keturunan Tegalsari, salah itu Presiden Gus Dur ya. Saat itu akhirnya Tegalsari ini adalah merupakan suatu, karena berdirinya Pondok Gebang Tinatar tadi merupakan salah satu cikal bakal berdirinya pondok yang ada di Jawa Timur ini khususnya. Untuk itu nama Gebang Tinatar itu berarti kan tempat untuk gerbang, membuka tempat untuk menatar ini bagaimana, Mbah? Ya, ini maksudnya Gebang Tinatar. Gebang itu adalah suatu pohon kan, gebang. Nah, ini adalah daunnya gebang untuk petatar dan menatar ya, untuk menorehkan sesuatu tataran dadaran itu santri-santri itu ya. Itu adalah Gebang Tinatar namanya di situ. Jadi kalau dulu itu belum ada kertas dan sebagainya, itu kan masih itu namanya. Ya, kalau sekarang kan dalam tulisan-tulisan itu ada di dan sebagainya. Ya, ini namanya Gebang Tinatar di situ. Jadi suatu tujuan yang utama Gebang di situ adalah karena ini menunjukkan suatu pohon yang lincip, adalah satu ilmu tauhid yang diutamakan. Seperti yang banyak diketahui bahwa banyak tokoh-tokoh besar lahir di pesantren Gebang Tinatar ini. Bahkan konon kabarnya itu santrinya mencapai 10.000 lebih ya, Pak, saat itu. Itu yang terbesar katanya dalam sejarah pesantren itu yang ada. Nah, salah satu tokoh besar adalah pujangga Raden Mas Ronggowarsito. Nah, bagaimana kisah maupun sejarahnya hingga beliau bisa sampai nderek atau nyantri di dalam Ageng Gebang Tinatar ini? Ya, terima kasih. Ini untuk masa kecilnya. Itu adalah namanya Raden Bagus Harun ya. Raden Bagus Harun. Nah, kalau setelah besarnya itu adalah Ronggowarsito sebagai pujangga terkenal dari Keraton Kartosuro itu. Nah, ini memang kedatangannya Bagus Harun itu kalau tidak salah ini beberapa versi juga, ini sekitar tahun 1684. Nah, pada saat itu masih kecil. Ya, mungkin masih kecil itu masih dari Kiai Ageng Muhammad Besari juga pada saat itu, karena melihat tahunnya ya. Tahun 1684. Nah, ini karena pada saat itu ya memang namanya fase anak pada saat itu masih mengalami mungkin kenakalan dan sebagainya. Yang ini adalah salah satu tempat, ini musola. Itu salah tempat itu ceritanya sebagai sebagai tempat tidurnya lah untuk Bagus Harun pada saat itu sebagai Ronggowarsito. Namun setelah itu ya mungkin diberi pelajaran, akhirnya dikembalikan lagi kepada orang tua. Itu Ronggowarsito adalah salah satu putra Pangeran Pungkut dari Sumoroto yang bapaknya itu mati di Surakarta. Ya. Nah, ini akhirnya terus yang kedua kalinya. Jadi itu pada saat
yang diasuh oleh cucunya Kiai Ageng Muhammad Besari pada tahun yaitu Kiai Ageng Kanjeng Hasan Besari pada saat itu. Akhirnya ditata betul di Tegasari sampai dia menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan orang yang betul-betul orang yang sangat wali lah itulah ya. Salah satunya pada saat itu dia memang menjalankan yaitu istilahnya topo bahasa Jawanya ya. Topo jengking itu ya di Sungai Jengking sana. Nah itu setelah pada saat itu dia pulang, memang ada suatu hal yang gaib itu di tempat mau ke masjid itu mau sahur istilahnya, itu ada suatu hal yang masuk di situ. Akhirnya pada saat itu dia mendapatkan ilmu yang ilmu kewalian yang hampir sama dengan kepunyaannya Kiai Ageng Hasan Besari. Dia tahu pada bicaraan siapapun, baik itu hewan maupun yang lain-lainnya itu kelebihan-kelebihan dari Ronggo Warsito pada saat itu. Nah, akhirnya dia betul-betul terkenal yaitu menjadi penasihat atau yaitu pujangga yang terkenal di Kerajaan Kartosuro. Nah, disitulah yaitu cerita sedikit masalah Ronggo Warsito yang ada di situ. Namun pada selain Ronggo Warsito juga banyak santri-santri yang ada datang di sini pada saat itu juga seperti Pangeran Diponegoro dan sebagainya selanjutnya dan sebagainya, dan juga dari telah keturunan Tegasari yang juga tidak kalah pentingnya yang menjadi tokoh nasional, yaitu diantaranya Hauet Cokronegoro itu adalah salah satu telah dari Tegasari, putra dari yaitu Cokronegoro Bupati Ponorogo yang pertama. Itu adalah masih dari Kiai Ageng Muhammad Besari juga. Nah, untuk pesantren Gebang Nyata sendiri, Pak, itu aktif atau eksis hingga tahun berapa? Apakah saat ini masih aktif atau pribon? Kalau eksisnya itu ya sekitar pada tahun yaitu sejak kalau kita dilihat dari proses pertama itu adalah yaitu tadi tahun 1680-an ya. Nah, sampai pada cucunya Kiai Ageng Hasan Besari, pada Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Hasan Besari itu adalah lahir sekitar tahun 1729. Nah, jadi sekitar hampir satu abad lah, satu tahun itu eksisnya pada saat itu abad 17 ya itu kalau nggak salah ya, abad 17 lah. Setelah itu memang ada pasang surut lah, itu biasa karena kemungkinan saja karena Kiai Ageng Muhammad Besari pada saat itu memang dia juga mendapatkan gelar Kiai Kanjeng Hasan Besari yang kedua dari Keraton Solo. Ini akhirnya keturunan dari Kiai Ageng Hasan Besari itu banyak yang mendapatkan gelar secara otomatis. Itu yang laki-laki mendapatkan gelar R atau Raden, yang putri adalah Roro, Ayu dan sebagainya, Raden Ayu dan sebagainya lah. Dengan setelah diteruskan oleh dari Kasan Anom dan seterusnya itu ada mengalami yaitu pasang surut penurunan. Karena apa? Karena ini setelah saya selidik atau saya gagas dalam hati, itu memang sesuatu hanya banyak yang menonjolkan yaitu keegoan masalah saya telah keturunan dari keraton dan sebagainya. Jadi itu yang ditonjolkan keegoannya. Nah, untuk belajar tentang keagamaan dan sebagainya memang sedikit berkurang. Ini kalau setelah sampai sekarang pun ya ini kalau setelah saya rasakan, nah ini setelah pasang surutnya sekarang belum tidak eksis. Insya Allah nanti kapan entah itu telah keberapa atau duriah keberapa atau generasi ke-11 atau keberapa, insya Allah nanti semoga nanti Yang Maha Kuasa akan meridai atau memberikan suatu hidayah, nanti Tegasari akan muncul lagi. Tentang jam operasional situs wisata religi Tegasari ini dimulai pukul berapa dan tutup pukul berapa? Ya, dan apakah terbuka untuk umum atau diperlukan reservasi dulu sebelum berkunjung ini, Pak? Ya. Gini, kalau situs wisata religi di Tegasari ini memang untuk umum, untuk siapapun ya. Memang karena tujuannya berziarah makom, dan memang ingin mendoakan yaitu suatu ya tadi saya mengatakan di depan adalah kiai yang sangat sakral betul, yang punya karomah dan sebagainya. Ini memang betul-betul ya melekat pada masyarakat itu yang lainnya yang ada di Nusantara inilah sudah istilahnya di Indonesia. Nah, ini memang sebetulnya jam 4 kalau dimulai dari subuh ya, habis subuh ini sampai malam hari sebetulnya nggak terbatas sebetulnya. Namun
ini jam-jam tertentu pada saat sholat itu memang diwajibkan itu tidak dibuka, ya, jam-jam sholat fardu lah ini. Tapi kalau ingin mengunjungi memang diharapkan ada aturan, memang di situ harus kita melaporkan salah satu atau ketua rombongan dan sebagainya, tamunya melaporkan dari mana, tujuannya apa dan sebagainya. Kalau dari yang lain-lainnya mungkin dari lembaga-lembaga manapun yang jauh-jauh kemudian mau datang ke Argasari, ingin mengadakan suatu kegiatan yang ada di Argasari, biasa memberikan yaitu surat keterangan untuk mengadakan kegiatan di Argasari ini, bisa menjadwalkan sehingga nanti bisa teratur dengan rapi, dengan baik, jalan dengan lancar. Pada bagian belakang masjid terdapat area makam Kiai Ageng Muhammad Besari dan keluarga serta pengikutnya. Ketika masuk ke area makam, terdapat silsilah Kiai Ageng Muhammad Besari. Dalam silsilahnya, Kiai Ageng Muhammad Besari memiliki keturunan dari kerajaan Majapahit dari ayahandanya, dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibundanya. Selain Kiai Ageng Muhammad Besari dan istrinya, pada makam ini juga dimakamkan keturunannya, diantaranya Kiai Ilyas, Kiai Khalifah, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari bin Kiai Ilyas, Kiai Imam Sibaweh bin Kiai Khalifah. Di sebelah barat Masjid Tegal Sari terdapat area makam Kiai Nur Sodik Al-Hafidz, salah satu keturunan Kiai Anom Besari atau saudara dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Beliau merupakan hafidz penghafal Al-Quran pertama di Ponorogo. Bersama kakaknya
Kiai Ageng Muhammad Besari, Nur Sodik Muda selalu mengikuti hingga berguru kepada Kiai Dono Purostono dan Babat Desa Tegalsari. Kemudian dua bersaudara ini mendirikan Pondok Gebang Tinatar di Tegalsari. Terima kasih telah membersamai tim penelusuran arsip dalam liputan ini. Salam arsip dan salam literasi.